Selamat pagi Ibu dan Bapak yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Rafa Arsetaku dari tim kita bersama. Tahukah Anda bahwa satu dari 4 mahasiswa di Indonesia mengalami masalah kecemasan atau depresi? Kampus yang seharusnya menjadi ruang tumbuh seringkali terasa seperti medan perang bagi kesehatan mental. Stigma dan rasa malu membuat mereka memilih diam. Inilah yang kami ubah. Perkenalkan, kami memperkenalkan kepada Anda program Curahkan Hatiku, ruang dengar digital untuk kesehatan mental mahasiswa. Saya akan menjelaskan target, tujuan, dan bagaimana cara kerja program ini. Belakangan banyak kasus kesehatan mental, terutama pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Banyak mahasiswa yang mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Sayangnya mereka lebih banyak memendam masalah mereka sendiri daripada berbagi dengan orang terdekat, apalagi meminta bantuan kepada profesional. Hal ini dikarenakan stigma yang mereka hadapi, seperti untuk orang yang mengalami gangguan mental, dituduh sakit jiwa, kurang iman, dan stigma lainnya. Stigma inilah yang membuat mahasiswa terjadi tertutup saat mengalami masalah dan enggan mencari bantuan profesional. Adapun yang menjadi target audiens kami adalah mahasiswa berusia sekitar 18 sampai 24 tahun, di mana masa usia seperti itu mereka sedang mencari jati diri dan mencari validasi informasi dan supporter secara anonim dan mudah diakses. Mengubah persepsi bahwa mencari bantuan bukanlah suatu kelemahan menjadi bahwa self-care adalah kekuatan. Kami tidak berkhutbah atau menasihati serta menghakimi, kami mendengarkan validasi perasaan mereka yang berusaha memahami dan memperdayakan komunikasi internal yang didukung kredibilitas baik secara personal maupun secara institusi. Kami akan menjelaskan 3 taktik utama dan platform digital yang akan kami gunakan. Taktik pertama adalah The Main Engine, podcast mingguan. Judulnya, podcastnya adalah dengarkan kami. Format acara berupa wawancara dengan psikolog dan cerita inspiratif. Dan dari penyintas gangguan mental yang telah pulih, konten audio memungkinkan anonimitas dan saat fleksibel didengarkan sambil melakukan aktivitas lainnya. Kampanye yang kedua, anjaman campaign konten. Platform yang digital yang kami gunakan adalah TikTok dan Instagram, menggunakan casual dan meme yang terdekat memecahkan mitos kesehatan mental secara tepat. 3. Taktik safe space sesi dengar anonim. Aksi menyelenggarakan question answer mingguan bagian implementasi bab 3 yang paling taktis. Anggaran dan pengukuran keberhasilan. Beberapa anggaran dan melaksanakan program ini berasal dari kita bersama, pihak sponsor, dan beberapa donatur yang berhasil diukur berdasarkan pendengar dan penonton peserta partisipan yang bergabung dengan program ini. Anggarannya fokus efisien, sebagai besar anggaran didedikasikan untuk kualitas honorer dan sumber. Terus kami menggunakan 3 metrik dan kuantitatif dan kualitatif. Pertama adalah reach atau kuantitatif, dihitung dari jumlah total download podcast dan save atau share konten media sosial. 2. Perubahan sikap kualitatif, menganalisis sentimen yang dari komentar yang lain, question and answer. Apakah mereka sudah memahami pentingnya kesehatan mental bagi mereka? Keterlibatan peserta kami yang dihitungkan dari beberapa jumlah partisipan aktif dalam komunitas pendengar daring kami. Ayo teman-teman, kita bergabung dengan program Curhatan Hatiku, karena Curhatan Hatiku bukan hanya program komunikasi, tapi investasi dalam sumber daya manusia terbaik bangsa Indonesia, mahasiswa kita. Dengan podcast dan komunitas yang terstruktur, kita adalah kita mengubah keheningan
dan menjadi ruang mendengar yang aman. Kami mohon dukungan Anda untuk merealisasikan curahan hatiku dan menyebarkan pesan bahwa kesehatan mentalmu prioritas kami dan kami ada untuk mendengarkan curhatan hatimu. Terima kasih. Persiapkan diri Anda untuk pertanyaan Q&A pertama mengenai keamanan data dan netralitas moderator. Sekian dari saya. Salam siang.